Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan tentang modifying bioreactors. Jadi, untuk video sebelumnya kita kan sudah membahas tentang chemostat ya, atau salah satu jenis bioreaktor untuk mode operasi continue. Nah, modifying bioreaktor ini sebetulnya tujuannya untuk memperbaiki mode operasi yang sudah saya jelaskan. Contohnya yang batch ataupun yang chemostat. Permasalahan contohnya gini, permasalahan yang di chemostat itu sendiri kita tahu bahwa chemostat memang sangat menarik untuk kita bahas dan kenapa? Karena sebetulnya kita bisa meningkatkan laju pertumbuhan spesifik dari suatu mikroorganisme, yaitu dengan mengatur atau meningkatkan nilai dilution rate-nya. Ketika dilution rate-nya itu kita tingkatkan kan berdasarkan penurunan rumus dari neraca massa sel, kita bisa mendapatkan bahwa nilai mu itu sama dengan D. Artinya bahwa kita bisa meningkatkan nilai mu tersebut apabila si D itu kita tingkatkan juga. Nah, nilai D ini sebetulnya kalau kita lihat bahwa D itu kan sama dengan F dibagi dengan V, ya. F dibagi dengan V, berarti itu adalah laju alir. Jadi kalau kita terus memberikan laju alir dengan kecepatan yang sangat tinggi, misalnya ya, laju alir dengan kecepatan yang sangat tinggi, ada kemungkinan bahwa kita bisa mendapatkan nilai mu yang tinggi juga. Nah, tapi perlu kita tekankan juga di sini bahwa ketika nilai D-nya itu atau dilution rate-nya itu sangat-sangatlah tinggi, yang terjadi adalah si mikroorganisme tersebut dia tidak cukup waktu untuk mengkonversi dari si substrat menjadi si biomasa. Akibatnya apa? Akibat karena yang terlalu tinggi tadi ya, laju alir yang terlalu tinggi tadi atau dilution rate yang terlalu tinggi tadi, si selnya tersebut malah dia keluar gitu. Jadi lama kelamaan dia habis di dalam si bioreaktor, di dalam si chemostat tadi, bioreaktor continue tadi. Nah, peristiwa ini yang kita sebut sebagai washout. Nah, gimana caranya untuk menanggulangi washout ini? Yaitu dengan menggunakan sistem recycle. Artinya bahwa si sel tersebut kita kembalikan ke bioreaktor chemostat. Gitu. Jadi dikembalikan ke tangki, ya, dikembalikan lagi ke tangki. Nah, itu permasalahan dari si chemostat. Kemudian ada permasalahan yang lainnya, misalnya di bioreaktor dengan mode operasi batch. Nah, kita tahu bahwa mode operasi batch itu ada substrat itu kita masukkan semuanya ke dalam si tangki, kemudian kita reaksikan, kita aduk, dan di situ terjadi pertumbuhan, pembentukan produk, dan pengurangan konsumsi substrat, misalnya seperti itu ya. Nah, apa yang terjadi? Ada beberapa mikroorganisme yang mengalami represi katabolit atau terjadinya inhibisi substrat karena substrat awal yang terlalu tinggi. Nah, maka dari itu untuk menanggulanginya, untuk mengatasi permasalahan ini dibuatlah misalnya mode operasi fed batch gitu. Nah, kemudian ada yang ketiga yang akan saya bahas untuk video kali ini yaitu multi-stage bioreaktor yang mana pembentukan sel dan pembentukan produk ya itu berbeda kondisinya. Nah, kita menginginkan sel dalam jumlah yang tinggi. Ya, kita ingin sel dalam jumlah yang tinggi. Kita tahu bahwa reaksi bioproses, reaksi yang terjadi dalam bioreaktor itu fermentasi, kultivasi itu merupakan reaksi autokatalitik yang mana laju reaksi itu ditentukan juga oleh seberapa banyak sel yang ada di dalam situ gitu ya. Jadi kalau semakin banyak selnya maka lajunya juga akan semakin banyak, semakin tinggi atau semakin cepat ya. Nah, otomatis kita fokus ke pembentukan sel. Nah, kemudian di satu sisi kita juga ingin ingin memproduksi produk ya, ingin memproduksi suatu produk metabolit. Nah, ternyata kondisinya itu berbeda antara pembentukan produk dan pembentukan sel. Kalau kita gabung dalam satu tangki reaktor itu susah untuk dioptimasi. Maka dari itu salah satu alternatifnya yaitu dengan menggunakan two stage atau multi stage bioreaktor. Ya, itu sebagai pengantar. Nanti mungkin saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Dan untuk video ini perhitungannya hanya untuk sistem recycle saja. Mungkin nanti kalau ada kesempatan saya akan menyampaikan
yang mode operasinya yang fed batch dan multi stage untuk kalkulasinya untuk perhitungan-perhitungannya. Tapi sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan satu hal ya, ketika kita ingin menentukan bahwa metode kultivasi apa sih, misalnya kita ingin diminta untuk menentukan proses mana yang paling baik gitu ya, proses mana yang paling baik. Misalnya ada tangki A atau bioreaktor A, dia melakukan kultivasi A. Kemudian bioreaktor B melakukan kultivasi B. C ya, kultivasi C. Nah, kita ingin menentukan nih yang mana yang paling baik performance-nya di antara kultivasi-kultivasi ini, di antara bioreaktor-bioreaktor ini. Nah, dalam pemilihannya biasanya ada beberapa parameter yang kita pertimbangkan ya. Yang paling aman itu adalah nilai rate-nya. Rate ini bisa dari mu-nya ya, mu antara mu 1 dengan di mu di tangki 1 atau di bioreaktor 1 kayak gimana, mu di bioreaktor 2 kayak gimana, mu di bioreaktor 3 kayak gimana. Kalau semakin tinggi berarti semakin baik kan, itu karena berhubungan dengan kecepatan dari si mikroorganisme itu untuk tumbuh. Ataupun Kp-nya misalnya, ataupun dengan Ks-nya, minus Ks-nya ya. Kita bisa menentukan dari Q rate-nya ya, dari rate, specific rate-nya misalnya. Nah, kemudian kita juga bisa sebagai pertimbangan juga dengan yield-nya, tapi harus hati-hati dalam perhitungan yield bahwa biasanya yield itu kan perbandingan antara konsentrasi per konsentrasi, misalnya konsentrasi produk per konsentrasi dari si substratnya. Nah, tapi kalau konsentrasi nama konsentrasi itu ada kaitannya dengan volume. Nah, volume dari cairan. Nah, dari volume cairan ini kita harus hati-hati bahwa dalam perhitungan sebelum dalam prakteknya volume itu dia berubah-ubah ya, volume itu berubah-ubah. Misalnya di tangki A atau di bioreaktor A dengan bioreaktor B belum tentu sama volumenya. Maka dari itu untuk menggunakan konsentrasi itu harus dihindari, atau misalnya kita harus mengalihkan dengan volumenya dulu gitu. Itu bisa seperti itu. Ya, jadi konsentrasi harus dikalikan dengan volume dulu. Volume di cairan fermentasi itu seperti apa. Tapi pada prakteknya susah ya untuk menentukan konsentrasi yang ada di dalam cairan si tangki itu misalnya harus kita ukur terlebih dahulu, itu sangat susah. Maka dari itu amannya biasanya dengan menggunakan nilai rate-nya. Nah, oke. Kemudian ada faktor lainnya ya, productivity. Apa sih itu productivity? Productivity ini atau produktivitas ini ada kaitannya dengan waktu ya. Jadi yang dimaksud dengan produktivitas adalah yield-nya atau banyaknya, ada berapa banyak yang diperoleh sih gitu ya, produknya atau selnya dibagi dengan waktu gitu ya. Jadi dibagi dengan waktu itu adalah produktivitas ya. Jadi ada faktor waktu di sini. Kalau semakin semakin cepat, otomatis produktivitasnya akan semakin baik karena produktivitas itu berbanding terbalik dengan waktu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi buat apa kita misalnya bisa mendapatkan dalam jumlah yang banyak, tapi waktunya itu lama. Berarti hal ini menunjukkan bahwa nggak efisien si proses tersebut, kultivasi tersebut tidak efisien. Maka dari itu ada faktor lainnya yang kita sebut sebagai productivity. Nah, untuk slide ini sebetulnya saya akan menjelaskan tentang productivity untuk batch bioreactor. Ini memang sebetulnya kita nggak bisa compare ya, tapi pada umumnya, ya ini saya menjelaskan pada umumnya saja bahwa sistem chemostat itu dia memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan batch bioreactor. Ya kenapa? Karena memang kita mulainya itu si continue itu ketika dia sudah mencapai kondisi steady state, biasanya seperti itu. Nah, kalau batch itu gimana dihitungnya, itu per siklusnya ya, per siklus dari si batch itu. Nah, ketika kita melakukan fermentasi dengan mode operasi batch misalnya, di sini ada beberapa tahapan yang perlu kita lalui. Yang pertama itu adalah cleaning, sterilizing, dan filling. Ini pasti ya, jadi dia dibersihkan dulu si tangkinya, disterilisasi dulu, kemudian diisi, itu memakan waktu. Nah, kemudian masuk ke tahapan selanjutnya adalah ketika inokulumnya itu sudah dimasukkan ke dalam tangki. Nah, di sini dia masuk ke dia akan masuk ke lag phase ya, lag phase. Jadi nggak langsung dia tumbuh, si mikroorganismenya itu nggak langsung tumbuh. Nah, dia masuk dulu ke tahapan lag phase-nya. Nah, itu waktu juga
Nah, kemudian baru ke exponential growth phase-nya. Kemudian tahapan terakhir ada harvesting. Jadi dia mengeluarkan seluruh isi dari si tangki tersebut ya. Itu adalah si produknya, produk dari hasil fermentasi tersebut. Nah, dari cleaning, sterilizing, kemudian filling, lake phase, harvesting, itu saya simbolkan sebagai T1. Nah, kalau exponential growth phase ini, saya tulis di sini sebagai TG, ya, atau waktu selama fase eksponensial. Nah, ya, saya tulis di sini, ini adalah TG-nya. Nah, nilai TG ini sebetulnya ya di sini kita bisa dapatkan. Ini ingat ya, ini fase eksponensial. Ada hal menarik di fase eksponensial. Masih ingat-ingat lagi ya untuk operasi batch di mana fase eksponensial ini kita sudah bisa mencapai nilai mu max. Ya, mu max itu tercapai ketika fase eksponensial. Ya, mu max ini tercapai pada fase eksponensial. Nah, kalau break space kan grafiknya kan terus naik ya. Kalau mu max ini udah mencapai eksponensialnya sudah mencapai nilai mu max-nya. Nah, sehingga kalau kita tulis dari persamaannya ya, dari hasil penurunan rumus mode operasi batch itu ya, dx per dt itu sama dengan mu dikalikan dengan nilai x. Nah, ini kan rumus umumnya. Nah, mu ini ya, kalau di fase eksponensial itu nilai mu net-nya itu udah sama dengan nilai mu max-nya ya. Nilai mu net-nya itu sama dengan nilai mu max. Nggak ada di situ yang namanya KD ya, nggak ada, nilai KD-nya otomatis 0 gitu ya, dan dia sudah mencapai nilai mu max juga di fase eksponensial ini. Nah, kemudian ini dengan OD persamaan diferensial ya, penyelesaian persamaan diferensial ini ke kiri dan yang ini kita pindahkan ke kanan sehingga kita bisa dapatkan 1 per X dikalikan dengan DX itu sama dengan mu dikalikan dengan DT. Ya. Masing-masing kanan dan kiri kita lakukan integrasi ya, ini diintegrasikan pada rentang X0 awal dan sampai XM ya, sudah mencapai nilai X maksimum. Nah, kemudian ini integral dari 0 sampai T. Nah, kemudian kita bisa tulis integral dari 1 per X itu adalah ln ya, ln dari X M per X0 di sini ya. Nah, kemudian di sini mu dikalikan dengan T. Nah, T-nya itu adalah T pada fase eksponensial, ya, pada fase eksponensial atau TG. Kemudian di sini pindahkan nilai mu-nya sehingga kita bisa dapatkan 1 per mu dikalikan dengan ln XM dibagi dengan nilai X0. Ya, itu adalah nilai TG-nya. Nah, TG ini kita masukkan ke sini. Ya, jadi kita jumlahkan dengan nilai T1. T1 itu adalah T1 ini dan T1 yang ini. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai TC. TC itu adalah waktu satu siklus batch. Kalau di batch itu kan dibilangnya ya, kalau di batch itu dibilangnya bahwa per batch gitu. Jadi satuannya ya, basisnya itu adalah batch. Jadi per batch. Nah, sehingga di sini ini ada waktu satu siklus, 1 kali batch itu berapa? Itu adalah waktu di sini adalah TG-nya ya. Ini tadi ya dari hasil ini, kemudian ditambah dengan T1 ya, di mana XM itu adalah konsentrasi sel mencapai maksimum, kemudian X0 itu adalah konsentrasi sel awal. Nah, tapi pada kenyataannya bahwa sistem batch ini dia lebih komersial dibandingkan dengan simple chemostat ya, simple chemostat. Tapi ya chemostat ada yang dimodifikasi. Nanti kita bahas lagi untuk chemostat yang termodifikasi. Jadi kenapa seperti itu? Jadi produk-produk atau secondary product ya, secondary product itu kan sebetulnya dia tidak berasosiasi dengan pertumbuhan sel. Bahkan di sini pertumbuhan itu dia malah justru menekan ke arah pembentukan produk ya, seperti itu. Nah, malah justru dia arahnya ke pembentukan, malah justru si pertumbuhan ini dia bisa menekan ke arah pembentukan produknya. Kenapa? Jadi substrat itu digunakan nggak cuman untuk
produksi sel aja. Ya, jadi biasanya digunakan juga untuk pembentukan produk ataupun digunakan juga untuk maintenance, biasanya seperti itu ya. Nah, kalau substrat yang digunakan untuk pembentukan sel itu banyak, misalnya substrat itu difokuskan untuk ke pembentukan sel, maka apa akibatnya? Akibatnya itu adalah ke arah pembentukan produknya si substratnya itu malah sedikit gitu ya. Jadi memang kita perlu menghindari hal semacam ini, misalnya seperti itu ya. Nah, dan kalau kita ingin memaksimalkan pembentukan produk ini biasanya dilakukan pada laju dilusi yang sangat-sangatlah rendah di sini ya. Jadi laju dilusi yang sangat-sangat rendah. Kemudian untuk biasanya ya untuk produk-produk secondary product ya, secondary product produktivitas bioreaktor batch ini lebih signifikan dibandingkan dengan apa namanya dengan chemostat yang simple. Jadi khusus untuk ke arah pembentukan produk, ya produktivitas bioreaktor dari batch ini, bioreaktor dengan mode operasi batch ini dia lebih baik atau lebih signifikan dibandingkan dengan mode operasi yang chemostat. Ya, jadi kita pilih yang batch untuk secondary product ini. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah genetic instability. Jadi sel-sel rekombinan ya, sel-sel rekombinan yang apa namanya? Biasanya sel-sel rekombinan itu dia pertumbuhannya itu lebih rendah dibandingkan dengan parental strain-nya. Gitu ya. Jadi nggak secepat parental strain-nya. Nah, oleh sebab itu ya ketika kita kita set mode operasinya itu adalah yang chemostat yang continue. Kalau continue itu kan kita memaksa bahwa si sel itu harus cepat gitu kan, karena dilution rate yang sangat tinggi sehingga pertumbuhan si sel itu harus cepat gitu ya, pertumbuhan si sel dipaksa untuk cepat tumbuh gitu. Nah, maka dari itu karena si rekombinan sel tadi yang saya sudah jelaskan bahwa dia lajunya nggak secepat dengan parental strain tersebut, dan karena tekanan tersebut sehingga yang awalnya si rekombinan sel ini dia memiliki performance yang lebih baik dibandingkan dengan parental strain, malah terjadi back mutation. Jadi kembali lagi ke sifat awalnya, ke sifat awal dari si sel tersebut ya. Nah, maka dari itu kita sebut sebagai genetic instability. Jadi karena kondisi chemostat si sel rekombinan ini dia nggak stabil ya, nggak stabil pada kondisi atau pada mode operasi yang chemostat seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah operability dan reliability. Jadi untuk kultur batch biasanya produk yang dihasilkan itu dia lebih apa ya, bervariasi gitu ya, lebih bervariasi. Tidak, kalau yang chemostat pada umumnya produk yang dihasilkan itu dia seragam ya. Jadi chemostat itu lebih seragam produknya dibandingkan dengan mode operasi batch ya. Nah, jadi apa sih efeknya kalau misalnya di situ bervariasi gitu ya produk-produk yang dihasilkan dari mode operasi batch ini, yaitu di downstream proses. Ya, jadi di downstream prosesnya otomatis kita perlu memisahkan produk-produk yang beraneka ragam tersebut gitu. Nah, itu sih kelemahan dari batch ini, mode operasi batch. Tetapi sebetulnya ada yang lebih krusial di sini untuk beberapa hal dari si mode operasi continue ini atau chemostat ini ya, yang merupakan yang sangat problematik ya. Yang pertama itu adalah pompa ya, terkait lebih ke arah praktikal sih sebetulnya, seperti pompa, controller, kemudian maintenance-nya, khususnya untuk menjaga sterilitasnya yang menjadi masalah gitu ya, kadang menjadi masalah untuk mode operasi continue ini. Ya, kita tahu bahwa ketika kita ingin mengalirkan misalnya umpan, ya kan kalau si mode operasi continue itu atau chemostat ini kan umpan itu harus dialirkan terus menerus ya. Kemudian ada aliran keluar juga sehingga dia membutuhkan performance dari pumpnya itu atau pompanya itu yang baik gitu. Nah, kemudian karena mode operasi continue ini juga harus dijaga
pada kondisi yang steady state sehingga controllernya itu harus baik juga, dan kadang-kadang gitu ya secara dalam prakteknya mungkin ada kesalahan dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian masalah sterilitas juga. Jadi sterilitas ini sebetulnya kalau batch kan jadi apa namanya, nutrisi atau substrat dimasukkan, kemudian ada air dan lain sebagainya dimasukkan, kemudian dimasukkan inokulum, kemudian diaduk dan tidak ada yang keluar, tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Jadi sebetulnya batch ini lebih aman dibandingkan dalam hal sterilitas ya, dibandingkan dengan chemostat. Nah, kalau di chemostat di situ ada aliran masuk, ada aliran keluar sehingga sangat risky, sangat beresiko gitu untuk terkontaminasi. Nah, itu permasalahan-permasalahan ya terkait mode operasi continue atau chemostat. Nah, kemudian sistem batch ini juga sebetulnya dia memiliki fleksibilitas yang lebih baik dibandingkan dengan chemostat. Dan sebagai contoh gini, untuk reaktor batch ini biasanya digunakan untuk berbagai macam produk, ya. Misalnya pada satu reaktor ini, misalnya satu reaktor batch ini diproduksi produk A, ya. Kemudian selama misalnya 2 bulan. Kemudian selama 3 bulan selanjutnya itu diproduksi produk B. Selama 3 bulan selanjutnya misalnya produk C, dan dia menggunakan reaktor atau bioreaktor yang sama seperti itu. Jadi bisa digunakan reaktor tersebut atau bioreaktor tersebut bisa digunakan untuk berbagai macam produk. Ya. Nah, kemudian untuk sistem chemostat ini sebetulnya umumnya digunakan untuk memproduksi contohnya SCP atau single cell protein. Kemudian untuk tujuan-tujuan tertentu, untuk produk-produk tertentu seperti produksi bioetanol, kemudian produksi asam laktat ya, yang mana dia growth associated products, kemudian untuk produk-produk yang lainnya yang volumenya itu atau yang large volume gitu ya, diproduksi dalam jumlah yang banyak ataupun dengan wastewater treatment, perlu dilakukan modifikasi ya, modified culture. Nah, salah satunya itu yaitu dengan menggunakan sistem recycle. Nah, sistem recycle ini apa sih sebetulnya ya? Jadi di awal saya sudah menjelaskan sih sistem recycle. Konversi mikroorganisme itu merupakan reaksi autokatalitik. Ya, jadi autokatalitik artinya bahwa laju reaksi itu bisa meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi sel. Jadi kayak kalian bayangkan bahwa semakin banyak si sel, ya semakin banyak kan itu kan sel itu akan tumbuh, dia akan semakin banyak gitu ya. Semakin banyak si sel tersebut, maka laju konversinya pun dia akan semakin cepat gitu. Jadi karena banyak tuh si selnya, otomatis konversi dari substrat menjadi si produk juga kan cepat kan. Nah, itu yang kita sebut sebagai autokatalitik, yang mana si katalisnya itu yang bisa mempercepat, semakin banyak katalis tersebut dia bisa mempercepat laju konversinya. Kemudian, nah tadi itu ya, jadi kita harus menjaga bahwa sel tersebut harus dalam jumlah yang cukup di dalam si bioreaktor tersebut. Nah, untuk menjaga konsentrasi sel ini biar tetap tinggi, tetap pada konsentrasi tertentu ya, dan tidak terjadinya wash out, misalnya si selnya itu keluar. Nah, kemudian sehingga di dalam tangki tersebut, cairan tangki tersebut dia apa namanya, semakin sedikit si selnya, dan dan harus berada pada kondisi steady state, misalnya pada bioreaktor chemostat ya. Maka dari itu sistem recycle ini sangat penting ya. Nah, sistem recycle ini sangat penting, dan sistem recycle ini dia bisa meningkatkan laju konversi dan produktivitas, juga bisa meningkatkan stabilitas ya, stabilitasnya. Jadi ya sangat penting ini ya, jadi recycle system ini. Nah, kemudian untuk sistem recycle ini biasanya menggunakan sel separator ya. Dengan menggunakan sel separator, tekniknya apa? Yang mungkin saya tunjukkan sel separator itu yang mananya di slide ini ya. Bentar. Nah, ini adalah sel separator. Jadi
ya. Umpan diberikan, kemudian nanti ini ada yang keluar. Nah, kemudian ada yang dibalikan, sebagian ada yang dikeluarkan, kemudian ada sebagian lagi ada yang dibalikan, seperti itu. Nah, ini sel separator ini bisa sentrifugasi, kemudian bisa juga filtrasi, kemudian kalau si selnya itu dia dalam bentuk aglomerasi ya, dia dalam apa ya, berikatan satu dengan yang lainnya, misalnya selnya ya, kemudian dia membentuk aglomerasi gitu ya, kemudian dan mudah untuk diendapkan begitu saja bisa dengan menggunakan settle ini. Settle in a conical tank. Ya. Nah, jadi ada teknik-teknik ya untuk pemisahan sel ini gitu. Dan khususnya untuk ini ya sel separator ya. Jadi sel separator itu bisa sentrifugasi, filter ataupun dengan menggunakan settling biasa. Nah, ini sebelah kiri ini adalah chemostat dan sebelah kanan ini adalah chemostat dengan sistem recycle. Nah, kita masuk ke bagian perhitungan ya. Jadi perhitungan chemostat dengan sistem recycle di sini. Nah, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu gambar yang bagian sini ya. Ini gambar apa sih sebetulnya? Ya, jadi dan ini ada simbol-simbolnya juga. Nah, ini perlu kalian ketahui juga. Ada dua parameter di sini, ada dua variabel, bukan parameter, ada dua variabel di sini yang kita sebut sebagai alpha dan kita sebut sebagai C. Nah, nanti akan saya jelaskan apa itu alpha dan C. Jadi misalnya gini, saya ingin menjelaskan yang ini dulu. Jadi pada awalnya di sini diberikan umpan, ya diberikan umpan. Umpan otomatis di sini ada nilai F, X0 dan S0. Ya, ada laju alirnya, ada konsentrasi dari sel awalnya dan ada konsentrasi dari substrat awalnya. Kemudian diaduk tuh, diaduk nanti akan menghasilkan nilai S dan X, X1 ya, S dan X1. Nah, diaduk. Nah, kemudian dikeluarkan. Ini dikeluarkan ya, dikeluarkan. Nah, kemudian masuk ke bagian sel separator ini. Ya. Dia akan masuk ke bagian sel separator. Di sini ada bagian yang dipisahkan, yaitu nilainya itu adalah ini laju alirnya, ada F dan ada X2. Ya, jadi konsentrasinya di sini X2 ya. Konsentrasi selnya X2 dan laju alirnya itu nilainya F. Nah, kemudian ada yang di recycle. Nah, di recycle ini kita simbolkan sebagai nilai F-nya itu adalah FR ya. Kemudian ada juga nilainya itu XR. Nah, baru saya akan menjelaskan tentang apa itu alfa dan apa itu nilai C. Nah, alfa itu adalah recycle ratio. Jadi rasio recycle ya, rasio recycle yang berdasarkan laju alir volumetriknya. Jadi rumus alfa itu sebetulnya adalah alfa itu adalah berapa banyak laju alir yang atau laju alir yang diumpankan sini ya, yang di recycle yaitu FR. Saya tulis di sini FR dibagi laju alir yang masuk pertama ini FR. Nah, dibagi laju alir yang masuk ke sel separator ini, yaitu nilainya adalah F. Sehingga di sini saya tulis nilainya F. Ya, sehingga kalau saya pengen tahu nilai FR, ya FR itu berarti adalah alfa dikalikan dengan nilai F. Nah, ya, sehingga ini nih nilai ini nih, alfa dikalikan dengan F. Nah, kemudian XR. XR itu apa? XR itu adalah nah ini dari sini ya, tadi konsentrasi yang di recycle ya, konsentrasi sel yang di recycle. Nah, ada C. C itu adalah concentration factor. Jadi faktor konsentrasi atau rasio antara konsentrasi sel di aliran recycle ya. Konsentrasi sel di aliran recycle itu apa? Ini XR. Konsentrasi sel di aliran recycle XR dibagi dengan konsentrasi sel di reaktor efluen yang masuk ke si sel separator ini, yaitu nilainya X1. Ya kan ini kan dia udah ketika di well mix ya, kemudian ada berubah jadi X1, kemudian X1 nanti ini keluar ya. Jadi di sini ada X1, di sini juga biasanya ada F. Ya. Nah, kemudian XR dibagi X1. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan nilai XR itu adalah C dikalikan dengan nilai X1. Paham ya? Yang ini bagian sini. Nah, kemudian
Ini masuk nih ke sini, ke si reaktornya. Nah, ke reaktor ini. Kemudian ini apa nih? 1 ditambah alfa, F dikalikan dengan X. Nah, jadi ketika dia masuk, ya, ketika dia masuk, alfa F, jadi ini itu didapat dari nilai ini, alfa F, ya, yang hasil recycle tadi. Nah, kemudian ditambahkan dengan yang, kan ini umpan, ini harus segar terus ya, harus dimasukkan terus, dan di sini ada recycle juga ya, ada yang dibalikan juga. Jadi ada 2 inputannya, ada 2 yang masuk, yaitu alpha F ditambah dengan si F ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan ya di aliran sini sebetulnya adalah dalam kurung alpha ditambah dengan 1 dikalikan dengan F. Nah, bentuknya kayak gini ya. Alfa ditambah 1 dikalikan dengan F. Jadi itu alfa C, F adalah nutrient flow rate atau laju alir nutrisinya atau substratnya, atau laju alirnya ya, alir yang masuk ke sini ya. Kemudian V itu adalah culture volume atau working volume ya, volume airnya di bagian sini. Kemudian X0 dan X1 adalah konsentrasi sel di umpan dan sistem recycle. Kemudian X2 adalah konsentrasi sel di effluent dari separator sel. Ya. Nah, kita berbicara tentang chemostat. Biasanya kondisinya itu di-set biar steady state. Nah, maka dari itu nilainya dx1 per dt itu sama dengan 0. Ya, ini steady state sama dengan 0. Kemudian di awal belum ada pertumbuhan, ya. Jadi kita asumsikan bahwa fitnya itu memang betul-betul steril, sehingga di sini kita asumsikan bahwa nilainya itu 0 juga. Nah, kemudian oke. Jadi dari kan ini 0 0 ya. Nah, kita ingin menentukan nilai mu net. Nah, mu net ini ya. Jadi rumusnya kalian coba diatur-atur lah ya, ini biar menghasilkan mu net sama dengan nih, yang bagian sini biar mu net sama dengan apa. Nah, ini hasilnya, mu net sama dengan 1 ditambah alfa dikurangi alfa C dikalikan dengan D. Di mana D itu, ya ingat-ingat ya, dilution rate itu adalah F dibagi dengan V. Ya, jadi ini masing-masing dibagi dengan V, ini juga dibagi dengan V, ini juga dibagi dengan V. Kalau ini V, habis ya. Kemudian ini F per V jadi D. Kemudian di sini F per V jadi D juga. Jadi nanti baru nilai mu net dari sini ya. Jadi sini mu net adalah, nah mu net adalah sama dengan titik-titik. Nah, titik-titik itu adalah ini. Ya, titik-titik itu adalah nilai ini. Nah, kemudian di sini ada keterangan bahwa C-nya itu ya lebih dari 1, kemudian dan alfa 1 dikurangi C-nya itu adalah kurang dari 0, dan mu net-nya itu kurang dari dilution rate-nya. Ya. Nah, kemudian chemostat ini dioperasikan pada laju alir ya, laju dilution rate yang tinggi. Tujuannya apa? Dilution rate yang tinggi ya, D-nya itu bisa lebih besar daripada nilai mu-nya sebetulnya ya. Dilution rate bisa lebih besar daripada mu-nya. Nah, di sini ada asalkannya. Asalkan, nah ini ketika adanya recycle di situ, adanya sistem recycle ya, kita bisa mengoperasikan chemostat D lebih besar daripada mu asalkan di sini adanya sistem recycle. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang mass balance untuk yang si sel. Nah, ini adalah mass balance untuk si substratnya ya. Jadi mass balance untuk substrat sama aja. Kalau yang tadi kan X, nah ini diganti dengan S ya. Di sini V dikali ds per dt. Kemudian ada umpan segarnya. Yang ini adalah umpan segarnya. F dikalikan S0 ya. S0 itu adalah umpan segarnya juga ya. Nah, kemudian ditambah dengan hasil recycle-nya. Ini adalah recycle ya. Jadi recycle-nya itu alpha dikali F dikalikan dengan S. Nah, ketika dia well mix kan di sini ada X1 dan di sini ada nilai S. Nah, S ini dia nggak berubah konsentrasinya, itu dia tidak berubah, di bagian sini juga nggak berubah ya. Nah, kemudian dikurangi 1 ditambah
alfa dikali fs, sama ya ini ya. Jadi 1 plus alfanya sama karena ini alfa f, jadi alfa f ditambah dengan f ya. Alfa f ditambah dengan f, sehingga f-nya itu nanti dikeluarkan. Jadi alfa ditambah 1 dikalikan dengan f. Nah, kemudian kalau biomasa kan X. Nah, kalau ini diganti jadi S gitu ya. Diganti jadi S. Nah, ini yang bereaksinya atau yang terkonsumsinya, laju yang terkonsumsinya ini silakan kalian lihat lagi video yang sebelumnya saya sudah jelaskan ya tentang chemostat. Ini rumusnya dari mana ya. Jadi rumusnya dari mana saya sudah menjelaskan. Nah, pada kondisi steady state ya, pada kondisi steady state ds per dt-nya sama dengan 0 ya. Sehingga ini yang ini 0 nih ya. Sehingga ketika kita atur-atur nih yang bagian atas ini dia akan menghasilkan nilai apa namanya? X1 ya. Jadi X1 sama dengan D dibagi dengan mu G ya, Y X per S, M S0 dikurangi dengan nilai S. Sorry ya, di sini ada kesalahan. Di sini harusnya tidak ada nilai C-nya ya. Jadi di sini saya hapus saja. Sebetulnya tidak ada nilai C-nya. Ini saya salah ketik kayaknya. Nah, ini C-nya nggak ada. Jadi X1 dari sini sekali lagi saya jelaskan bahwa dari sini X1 kita bisa mendapatkan nilai ini tanpa C ini ya. Jadi ini harus dihapus. Nah, sudah selesai ya nilai X1-nya. Nah, ketika di sini pada kondisi misalnya KD-nya itu sama dengan 0, ya biasanya dioperasikan pada mode operasi pada fase eksponensial biasanya ya, sehingga nilai KD-nya pada kondisi steady state ya, dijaga pada kondisi steady state di mana dia sudah ya biasanya di sini sudah nggak berubah ya, nilai mu-nya juga nggak berubah, kemudian di sini juga nilai KD-nya biasanya sama dengan 0 ya, sudah KD-nya udah sama dengan 0, sehingga kalau kita ingat-ingat lagi bahwa rumus mu G itu dikurangi dengan KD itu sama dengan nilai mu net ya. Nah, mu net. Nah, kalau misalnya nilai KD-nya itu sama dengan 0, di sini 0, sehingga mu G itu sama dengan mu net. Nah, mu net dari persamaan yang sebelumnya, dari penurunan rumus neraca massa dari si selnya itu kan ini ya, mu net sama dengan nilainya ini. Nah, kemudian yang ini nih, sebetulnya yang ini kan. Nah, kemudian mu net ini kita substitusi ke bagian sini, karena mu net itu sama dengan nilai mu G. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan ini. Ya, nah di sini ada hal yang menarik ya. Jadi konsentrasi sel pada kondisi steady state di dalam reaktor chemostat itu bisa ditingkatkan dengan ada faktor ya. Jadi ada faktornya. Faktornya itu adalah ini ya, ada faktor ini pada recycle ya, faktor recycle-nya itu adalah ini 1 per. Nah, jadi ada tambahan lagi nih kalau sistem recycle itu ada ini. Ya, jadi kita bisa meningkatkan nilai konsentrasi selnya dengan mengalihkan 1 per 1 ditambah alfa dikurangi alfa C. Gitu ya. Nah, kemudian kalau di sini ada mu net, kemudian mu netnya dari persamaan yang sebelumnya yang ini, ya, mu netnya yang ini, kemudian di sini ada monod, dan kemudian endogenous metabolismenya itu kita abaikan. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan nilai S itu sama dengan KSD 1 ditambah alfa dikurangi alfa C dibagi mu max dikurangi D 1 ditambah alfa dikurangi alfa C. Jadi kalau kita tahu bahwa nilai mu itu adalah sama dengan mu max ya, mu max kemudian dikalikan dengan S dibagi dengan KS ditambah dengan S misalnya gitu ya. Nah, kemudian ini diubah nih bentuk ini kan persamaan monod ya, diubah menjadi S sama dengan apa gitu. Jadi S sama dengan, nah di sini saya tulis saja ya sebetulnya KS dikalikan dengan mu net ya dibagi dengan mu max dikalikan dengan dikurangi dengan mu net. Nah, mu net ini ya atau mu ya, di sini mu net atau mu. Karena mu net itu sama dengan mu G ya. Di sini harusnya mu G, tapi karena mu net itu sama dengan mu G, nah mu G sama dengan mu net itu sama dengan ini gitu.
Nah, si MuNet ini yang mana? MuNet itu yang dari sini. Nah, yang ini kita substitusi aja ya, yang bagian sini kita substitusi ke sini. Jadi hasilnya adalah persamaan ini ya, disubstitusi MuNet-nya itu ke bagian sini. Nah, sama halnya ke bagian sini juga ya disubstitusi. Sehingga kita mendapatkan S sama dengan ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita balik lagi ke persamaan yang di atas ini ya. Kalau S-nya udah diketahui seperti ini, sehingga kita bisa masukkan nih si S ini ke sini ya, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan yang ini. Ya, ini tinggal ditambahin aja sih si S-nya tadinya. Yang ini. Oke. Nah, kemudian ini ada efeknya sih sebetulnya dengan menggunakan sistem recycle ini berdasarkan hasil simulasi dengan parameter-parameter dengan variabel-variabel yang ini ya kita bisa lihat dari sini bahwa nilai X1 dan R1 ya R1-nya itu terus meningkat tetapi pada suatu titik tertentu dilution rate tertentu dia malah turun ya. R1 itu adalah laju output biomasa per unit volume tanpa recycle ya. Kemudian X1 adalah konsentrasi biomasa apa namanya pada mode operasi continue chemostat tanpa recycle. Nah, dan dengan recycle ya ini tanpa recycle nih. Ya, dengan recycle dia bisa meningkat ya. Di sini ada X2-nya dia jauh lebih tinggi, kemudian R2-nya juga terus-terusan meningkat seperti itu. Nah, jadi memang efeknya kita bisa juga meningkatkan konsentrasi biomasa apa namanya konsentrasi biomasanya itu bisa meningkat ya, ditingkatkan di situ di dalam si tangki reaktor tersebut. Intinya kita ingin mempertahankan ya biomasa yang ada di dalam tangki tersebut, kita ingin tingkatkan juga biomasanya tersebut sehingga nilai mu-nya juga akan semakin tinggi seperti itu. Nah, ini saya kasih contoh ya. Jadi di chemostat dengan sistem recycle, ini contohnya ya, kasusnya. Kemudian laju alir umpannya, kemudian volumenya, volume cairan di dalam reaktor itu adalah F-nya atau feed flow-nya, laju alirnya itu 100 ml per hour. Kemudian volumenya adalah 1000 ml. Nah, sistem ini dioperasikan pada kondisi glucose limitation. Jadi yang membatasi reaksi itu adalah si glukosa. Ya, jadi glukosa itu yang membatasi atau yang mengatur konsentrasi mengatur laju reaksinya itu adalah si glukosa si substrat tersebut. Kemudian koefisien yield-nya Yx S per M Yx per Sm itu adalah 0,5 gram dry waste cell ya, atau sel kering dibagi dengan gram substrat. Kemudian konsentrasi glukosanya di umpan itu adalah S0 itu sama dengan 10 gram glukos per liter. Kemudian ada parameter-parameter kinetikanya, di sini konstanta kinetiknya yaitu mu max 0,2 per hour, kemudian Ks-nya 1 gram glukos per liter. Nah, kemudian di sini juga ada keterangan nilai dari C-nya itu 1,5 dan rasio recycle-nya itu adalah ini bukan A ya, tapi alfa. Itu adalah 0,7 dan sistem ini dilakukan pada kondisi steady state. Nah, sekarang ada pertanyaan di sini adalah berapakah konsentrasi substratnya di aliran recycle? Jadi yang mana nih konsentrasi substrat di aliran recycle itu yang mana? Jadi kalau saya tunjukkan nih konsentrasi substrat di aliran recycle yaitu X1 nih yang ini ya, konsentrasi substrat di aliran recycle. Itu kalau substrat berarti S ya, di sini S. Bukan ini nih yang S, bukan yang X1. Nah, ini ada S. Kemudian specific growth rate ya, mu-net ini mu-net ya, kita bisa dapatkan nilai mu-netnya. Kemudian diminta juga untuk menentukan cell concentration in the recycle stream. Jadi di X1-nya ya, di sini X1-nya. Kemudian cell concentration in centrifuge effluent-nya. Nah, yang ini nih, yang ini. Jadi yang ini sama yang ini gitu ya. Nah, sekarang gimana cara menyelesaikannya? Ya, ini paling gampang dulu deh. Kita menentukan nilai mu-netnya. Mu-netnya udah ada ya, jadi persamaan yang ini. Nah, persamaan ini atau kamu juga bisa nih, ini sama aja sih ya, yang ini. Nah,
Ini, jadi mu net itu sama dengan 1 ditambah alfa dikurangi alfa C dikalikan dengan D. Ya. Jadi ini ya rumusnya. Tinggal dimasuk-masukkan saja angka-angkanya ke sini. Kemudian kita tahu bahwa nilai KD-nya itu ya sama dengan 0 sehingga nilai mu net itu sama dengan nilai mu G. Dan hasilnya mu netnya itu adalah 0,065 per hour. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya apa? Pertanyaan selanjutnya adalah nilai S. S ini kita ikuti monot ya yang saya sudah jelaskan yang ini nih. Nah, yang ini. Yang ini. Mu netnya udah ada kan yang bagian atas ini ya. Nanti tinggal disubstitusi aja ke sini gitu ya. Nah, jadi nilai S itu sama dengan KS dikali ini harusnya mu net ya. Dikalikan dengan mu net dibagi dengan mu max dikurangi mu net. Nah, angka ini tinggal dimasukkan tapi dengan menggunakan mu net yang ini. Nah, mu net yang ini kan persamaan ini kan. Ya, ini kita masukkan ke sini. Dan angka-angka itu tinggal dimasuk-masukkan saja. Ya, mudah ya. Jadi 0,48 gram per liter. Kemudian untuk menentukan nilai X1, X1 ini kita bisa dapatkan dari persamaan ini. Ini udah ada sih, udah jadi semua persamaan-persamaannya. Jadi X1 kita dapatkan dari persamaan ini ya. Nah, ini X1 kalau persamaan ini ya. X1 ya ini YX per SM S0 min S dibagi ini 1 ditambah alfa dikurangi alfa J. Nah, kita lihat ini nah, ini ada persamaan ini nih. Nah, persamaan yang ini. Mu net ya, saya jelaskan ya, ini. Mu net itu sama dengan ya 1 ditambah alfa dikurangi alfa C dikalikan dengan D ya. Nah, sehingga kalau 1 ditambah alfa dikurangi alfa C berarti kan mu net dibagi dengan nilai D. Nah, itu adalah nilai ini yang bagian sini ya. Sehingga ini ya yang bagian sini saya tulis, ini saya ganti menjadi mu net dibagi dengan D. Nah, karena dibagi dengan D, D-nya kita ke atas kan. Nah, jadi D. Jadi rumusnya adalah D dikali YX per S, YX per SM, S0 min S dibagi dengan nilai mu netnya. Nah, yang ini jadinya. Mu net sama dengan mu G ya. Nah, jadi hasilnya ini. Dan ini tinggal kita masuk-masukkan ya ke sini ya, ke persamaan. Angka-angkanya tinggal dimasukkan dan hasilnya adalah 7,3 gram per liter. Yang terakhir, nah ini adalah kita ingin menentukan nilai X2. X2 itu yang tidak masuk ke sistem recycle-nya, yang bagian sini nih, saya jelaskan. Nah, ini cuma mass balance aja sebetulnya, ya mass balance. Mass balance-nya itu dari mana? Ya, dari kesetimbangan sel, ya dari sel yang masuk dan sel yang keluar. Nah, sel yang masuk di sini ya itu adalah 1 ya ditambah dengan alfa ya dikalikan dengan F. Nah, dikalikan dengan F dikalikan dengan X1. Nah, kemudian yang ini F dikalikan X2. Yang ini unrecycle ya, alfa F dikalikan CX1. Ya, sehingga kalau saya tuliskan di sini 1 ditambah dengan alfa. Jadi saya gampangnya gini deh. Nah, ini kemudian di sini ada separator ya, kemudian di sini ada yang keluar dan ini yang bagian recycle-nya. Kalau yang bagian sini kan 1 ditambah dengan alfa dikalikan dengan F. Jangan lupa ada X-nya. Ini pakai kesetimbangan massa ya, massa sel ya. Jadi di sini ada X1. Nah, kita tulis gini. Kalau yang ini adalah F dikalikan dengan X2. Nah, kemudian yang ini ya, yang ini adalah XR dikalikan dengan FR ya. Jadi alfa dikalikan dengan F dikalikan dengan C dikalikan dengan XR. C dikalikan dengan X1. Nah, ini kan neraca massa, ini yang masuk, ini yang keluar, ini yang keluar. Sehingga kita bisa tulis bahwa 1 ditambah alfa ya kali F dikalikan dengan X1 itu sama dengan F dikalikan dengan X2 ditambah dengan ya ini X2 ditambah dengan alfa F C.
dan X1. Nah, kayak gini. Nah, F-nya itu kita coret. F-nya kita coret, kita coret, kita coret. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan ini. Dan kita ingin menentukan nilai X2, jadi X2 adalah persamaannya ini. Ya. Nah, itu untuk sistem recycle. Yang selanjutnya adalah fat batch. Ya. Jadi, kultur fat batch ini, ya, nih, saya ilustrasikan dari gambar ini, gini ya. Ini awalnya, mulanya umpan dimasukkan, ya, umpan dimasukkan, kemudian diaduk dulu. Nah, nanti akan berubah ya, akan menghasilkan F0, volume awalnya F0, kemudian X, S, dan P, ya. Nah, kemudian umpan ini terus lagi dimasukkan. Ini adalah tahapan filling. Ini kan mulai ya. Ini adalah filling. Dia akan meningkat terus nih ya. Dia akan meningkat terus. Di sini V, X, S, dan P. Kemudian, nah ada tahapan yang terakhir adalah harvest. Ya, harvest itu udah mau dipanen, udah mencapai volume tertentu. Ya misalnya V-nya itu adalah VW, di sini X, S, dan P. Ya. Nah, jadi si umpan ini dimasukkan secara sedikit demi sedikit. Yang dimasukkan apa? Sekali lagi bukan si selnya, tetapi yang dimasukkan sedikit demi sedikit itu adalah si nutriennya, ya, adalah si substratnya yang dimasukkan sedikit demi sedikit. Ya, nutrien secara kontinu, ya, atau semi kontinu diumpankan. Sementara, nah di sini ada sementara effluentnya itu, ya, atau aliran keluarnya itu nggak ada di situ, yang ada aliran keluar. Jadi volume itu terus tingkat seperti itu ya. Nah, yang kita juga kenal sebagai fat batch ini adalah repeated fat batch culture. Nah, fat batch culture ini biasanya digunakan untuk mengatasi atau untuk mengatasi permasalahan substrate inhibition atau catabolit repression. Ya, jadi karena dia terlalu banyak nih si substratnya, konsentrasinya terlalu tinggi, akan terjadi represi katabolit di dalam si sel tersebut. Akibatnya mungkin si selnya tersebut pertumbuhannya nggak maksimum, ya, dia kurang optimal pertumbuhannya. Nah, kita juga bisa katakan bahwa itu merupakan inhibisi substrat, ya. Nah, gimana caranya? Kalau batch itu kan semuanya kan dimasukkan, kemudian tinggi sekali substrat awalnya sehingga terjadi represi katabolit. Nah, sehingga kita harus memasukkan si umpan ini sedikit demi sedikit yang kita sebut sebagai intermittent feeding. Jadi intermittent feeding itu adalah umpannya dimasukkan sedikit demi sedikit. Tujuannya untuk ini mencegah terjadinya inhibisi tadi, ya. Nah, penambahan sedikit demi sedikit ini ya dia dari substrat dia bisa meningkatkan ini produktivitas dari fermentasi ya dengan menjaganya ya menjaga si konsentrasi substrat itu pada konsentrasi yang rendah. Jadi kita men-set bahwa konsentrasi substrat itu rendah sehingga pertumbuhan si sel itu juga bisa optimum dan dia menghasilkan productivity yang baik juga, yang tinggi juga. Nah, kemudian fat batch operation ini juga dikenal sebagai semi-continuous system ataupun kultur continue variable volume continuous culture. Nah, yang terakhir ini adalah multi-stage chemostat system. Jadi ketika kita ingin memproduksi produk ya, misalnya dan dia dipercepat, dikatalisis oleh keberadaan sel yang tinggi, otomatis kita harus memproduksi sel dulu, baru kita memproduksi produk. Nah, ada suatu kondisi bahwa ada suatu permasalahan ya, ada suatu permasalahan bahwa antara pembentukan produk dan pembentukan sel kondisinya itu berbeda. Sedangkan kita ingin mengoptimalkan si sel karena dia bisa mempercepat reaksi, misalnya seperti itu. Dan mempercepat reaksi dan mempercepat juga pembentukan produk, misalnya seperti itu. Kalau kita lakukan pada satu tangki saja, ya, nah sehingga pertumbuhan kondisinya kan beda-beda tuh. Kita yang mana nih, mau si sel ataukah mau si produknya, kita nggak bisa seperti itu. Maka dari itu dia dibuat terpisah. Nah, misalnya tangki yang pertama untuk pembentukan biomasa, misalnya ya. Nah, biomasanya itu dioptimumkan terlebih dahulu pembentukannya. Nah, kemudian baru dimasukkan ke tangki yang selanjutnya. Tangki yang selanjutnya ini fokus untuk ke pembentukan produk. Jadi
kondisinya itu yang di sini kondisi untuk pembentukan biomasa dan ini kondisi untuk pembentukan produk. Kalau dalam satu tangki nggak bisa tuh kita melakukan optimasinya, susah gitu ya. Jadi mungkin lebih baik kita gunakan multi stage ini biar pembentukan biomasa baik, kemudian pembentukan produk juga baik. Nah, kondisi-kondisinya itu apa? Di sini adalah kondisinya seperti temperatur, pH, kemudian jumlah substratnya, ya. Nah, itu berbeda-beda sebetulnya di antara pembentukan biomasa dan produk, ya. Nah, ini pun akan menghasilkan fisiologi sel yang berbeda, ya, kemudian produk seluler yang berbeda juga, ya. Jadi seperti itu untuk multi-stage chemostat. Nah, mungkin itu saja video dari saya. Mohon maaf saya nggak bisa memberikan penjelasan lebih detail tentang perhitungan fed batch dan multi-stage bioreaktor. Tapi mungkin di lain kesempatan saya akan share tentang fed batch dan multi-stage perhitungannya itu seperti apa. Ya, tapi pada intinya adalah diturunkan juga dari persamaan neraca massa, ya. Jadi persamaan neraca massa sel, persamaan neraca massa si substratnya ataupun persamaan neraca massa si produknya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.